Ternyata Farah memiliki tetangga yang tak jauh dari villa kontrakannya itu. Dan tetangga itu mempunyai pohon mangga yang cukup besar. Dari beberapa waktu yang lalu setiap Farah melewati rumah itu, ia selalu menaruh perhatian pada buah mangga yang banyak menggantung di pohon tersebut. Pohonnya yang besar dan berada di dekat pagar rumah, membuat siapa saja yang lewat pasti tertarik untuk memetiknya. Apalagi saat ini sedang berbuah lebat. Aku minta tolong ke pemiliknya untuk ambilin aja ya. Bila perlu aku beli satu pohon ini ke pemiliknya, ucap Daryl sambil melihat pohon mangga itu dari luar pagar rumah si tetangga. Farah kini digendong di punggung Daryl. Ia memaksa untuk ikut, dan ingin melihat sendiri bagaimana Daryl mencari buah mangga itu. Gak mau, aku maunya supaya kamu yang naik ke atas pohon, lalu ambilin buah mangga itu untuk aku, kata Farah dengan memaksa. Kamu jangan aneh-aneh deh, masa iya ganteng-ganteng begini manjat pohon? Aku gak mau tolak Daryl. Farah mencubit pipi Daryl dari belakang. Daryl pun merintih kesakitan karena cubitan itu. Sakit, pekik Daryl. Aku pengen kamu yang ambil sendiri mangganya. Please, rengek Farah tanpa dosa dan tanpa minta maaf karena sudah membuat Daryl kesakitan akibat cubitannya tadi. Daryl akhirnya menghela napas dengan kasar. Entah sudah berapa kali dirinya menghela napas. Ini pun cuma perkara mangga di pohon. Aku minta izin dulu sama yang punya rumah, kata Daryl kemudian. Farah pun menganggukkan kepalanya dengan semangat. Daryl dan Farah akhirnya masuk ke dalam rumah. Kebetulan pemilik rumahnya adalah seorang nenek-nenek. Ia hanya tinggal bersama dua orang anaknya yang belum menikah. Farah duduk sambil menunggu di kursi panjang yang ada di teras rumah tersebut. Dari jauh, Farah memberi semangat kepada Daryl agar bisa mengambil beberapa buah mangga untuknya. Sebenarnya, nenek biasa pakai bambu panjang kalau mau ambil mangga yang tempatnya tinggi begitu. Apa nggak mau pakai itu aja? Tawar si nenek pemilik pohon mangga itu. Nenek yang kira-kira seusia dengan nenek Daryl itu terlihat sangat nyentrik dengan ginju berwarna merah menyala di bibirnya. Ditambah lagi pakaian yang dipakai si nenek, bukan daster ataupun pakaian yang berbahan kain jari, tapi tank top kekinian dan juga short pants yang biasa digunakan oleh gadis-gadis muda. Bikin Daryl geleng-geleng kepala. Saya juga maunya yang simple dan praktis, Nek. Tapi cewek yang lagi ngidam di sana itu mintanya supaya saya manjat pohon. Lagi Daryl menghela napasnya. Ia memijat pelipisnya sambil berpikir bagaimana caranya untuk naik ke atas pohon mangga itu. Maklum, karena Daryl tak pernah sebelumnya melakukan hal itu. Kalau dirinya mau buah semua sudah tersedia di rumahnya. Tinggal buka kulkas dan berbagai macam buah ada di sana. Tentunya memanjat pohon beda ceritanya dengan memanjat gunung milik Farah. Daryl menepuk jidatnya. Bisa-bisanya di saat seperti ini malah kepikiran gunung kembarnya Farah. Doain saya ya, Nek. Demi calon anak, apa aja saya lakukan. Biarpun harus manjat pohon like a monkey, kata Daryl. Si nenek nyentrik manggut-manggut, sambil komat-kamit mengucapkan doa, supaya Daryl selamat untuk mengambil buah mangga di atas pohon. Daryl pun naik dengan perlahan, mencoba memanjat pohon tersebut dengan pelan-pelan. Ia berencana untuk mengambil buah yang letaknya cukup rendah. Yang penting Farah sudah menyaksikan kalau dia memanjat pohon mangga itu. Yang itu, yang atasan dikit. Nah, sebelah kanan itu. Iya itu. Farah memberikan arahan agar Daryl meraih buah mangga yang Farah inginkan. Sayang, ini sama aja kok dengan yang posisinya lebih rendah ini. Sama-sama masih muda. Rasanya juga pasti sama. Aku ambil yang lebih gampang diambil ini aja ya. Daryl bernego agar dirinya tak kesusahan sendiri untuk meraih buah yang tepatnya jauh lebih tinggi itu. Aku maunya yang itu. Pokoknya yang itu, bentak Farah. Daryl lagi-lagi menepuk jidatnya. Oke, aku ambilin yang itu. Daryl perlahan berpindah posisi, mencoba meraih buah yang letaknya jauh lebih tinggi.
Tak lupa mulutnya juga komat kamit sama seperti si nenek nyentrik itu, supaya selamat sampai di tujuan. Dengan yakin penuh dan kehati-hatiannya yang tinggi, akhirnya Daryl berhasil meraih buah yang Farah inginkan. Keringatnya bercucuran, kakinya sedikit gemetaran tak karuan. Berharap sekarang ia bisa turun lagi. "Udah, itu aja kan?" teriak Daryl dari atas pohon. Dari kejauhan Farah mengangguk. Daryl pun perlahan turun membawa buah mangga itu. Padahal sedikit lagi Daryl hampir mencapai bagian bawah pohon. Tapi kakinya sedikit terselip dan malah membuat dirinya terjatuh di tanah. Daryl merintih kesakitan sambil memegang pinggangnya. Nenek nyentrik dengan sigap menghampiri Daryl yang kesakitan itu dan membantunya untuk bangun. "Nggak apa-apa kan? Apanya yang sakit? Sini nenek yang obatin," ucap si nenek. Tapi sambil curi kesempatan peluk-peluk dan sentuh-sentuh Daryl. "Nggak apa-apa, Nek." Daryl buru-buru bangun. Pokoknya demi Farah, sesakit apapun harus Daryl lawan. Daripada diraba-raba oleh nenek ginju merah ini. Daryl terseok-seok berjalan ke arah Farah yang masih duduk manis di teras rumah si nenek. Ia berbekal beberapa buah mangga yang tadi diminta oleh Farah itu. "Ini mangganya sayang," kata Daryl sambil memberikan buah mangga itu pada Farah. "Kupasin dong," rengek Farah lagi. "Dikupas? Di sini?" tanya Daryl memastikan. "Enggak, di tempatku aja," kata Farah kemudian. Ini kembali menjadi tugas berat untuk Daryl. Artinya sekarang Daryl harus menggendong Farah lagi untuk diajak kembali ke villa kontrakannya. Wajah Daryl seketika itu meringis. "Kenapa?" tanya Farah. Daryl buru-buru menggelengkan kepalanya. "Gak apa-apa. Ayo kalau begitu kita balik," ajak Farah. Daryl menganggukkan kepalanya, kemudian mengucapkan terima kasih kepada nenek nyentrik si pemilik pohon mangga itu. "Sering-sering kesini ya," ucap si nenek sambil melambaikan tangannya ke arah Daryl. Saat ia dan Farah berpamitan, karena diberi mangga gratis, Daryl pun terpaksa harus tersenyum lebar pada si nenek, hanya supaya nenek bahagia. Sampai di villa kontrakan Farah, Daryl langsung lemas dan langsung juga menurunkan Farah dari gendongannya. Belum genap sehari bertemu Farah tapi perjuangannya sungguh sangat luar biasa. "Kupasin," rengek Farah lagi pada Daryl. "Tapi kamu kan belum sarapan. Apa nggak masalah kalau makan yang asam begini pagi-pagi?" tanya Daryl khawatir. "Aku nggak pengen sarapan, pengennya makan mangga," jawab Farah. Untuk kesekian kalinya Daryl kembali menghela napas. "Oke, aku kupasin dulu ya." Dengan berat hati akhirnya Daryl pun bangkit dan mengupas buah mangga muda itu untuk Farah. Saat sudah ia kupas dan potong kecil-kecil, ia langsung menyerahkannya pada Farah. Dan tampak Farah sangat antusias saat diberikan mangga tersebut oleh Daryl. Satu gigitan Farah makan, ekspresinya masih datar. Dua gigitan masih tetap datar. Gigitan ketiga, Farah langsung terdiam sejenak. "Kenapa?" tanya Daryl bingung. "Uek." Farah memuntahkan buah mangga yang baru ia makan itu. "Aku gak mau yang ini, aku mau mangga yang matang aja." Daryl terengah-engah mendengar perkataan Farah. Bisa-bisanya Farah seteka itu setelah perjuangan Daryl memanjat pohon. Apalagi berisikan drama terjatuh yang membuat Daryl encok pegalinu. "Sekarang kamu maunya mangga matang. Kalau begitu mangga yang ada di kulkas saja ya," tawar Daryl dengan mudah. Farah menggelengkan kepalanya. "Terus gimana?" tanya Daryl lagi. "Aku maunya mangga yang matang di pohon," rengek Farah. Astaga, tugas berat kembali menunggu Daryl. Ia lantas menjambak rambutnya sendiri, merasa pusing dengan kemauan Farah yang ngidam aneh-aneh ini.